Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema 2, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Nah, tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya. Kita akan membaca teks terlebih dahulu. Bacalah teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Nah, Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, jadi Siti sedang belajar untuk menanam bunga melati ya. Nah, apa yang ditemukan oleh Siti adalah bahwa yang pertama kali ketika kita mau menanam bunga di dalam pot adalah kita harus meletakkan pecahan-pecahan genting atau batu bata di dasar potnya ya. Agar apa? Agar air itu mudah mengalir ya. Jadi ada ruang udara di bawah tanahnya ya, sehingga air menjadi lebih mudah mengalir. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita berikan media tanam ya. Nah, misalkan boleh dengan tanah, kemudian bercampur dengan humus ya, kemudian bercampur dengan pupuk kandang dan pasir ya. Nah, komposisinya ini biasanya merata ya. Jadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah, seperti itu. Jadi tanah, pasir, dan kompos, atau boleh juga dengan pupuk kandang. Nah, setelah itu kita letakkan tanaman yang sudah kita beli. Nah, jangan lupa ya, polybagnya atau lapisan plastik yang membungkusnya itu kita lepas terlebih dahulu agar akarnya itu bisa keluar ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita tutup kembali dengan lapisan media tanam yang tadi, yang campuran humus, kompos ya, atau pupuk kandang dengan tanah dengan pasir tadi. Nah, tetapi jangan sampai menutup seluruh bagian potnya, berikan ruang dari atas ke permukaan tanahnya. Seperti itu. Nah, mudah ya. Nah, sekarang kita buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Yang pertama, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Nah, betul atau salah kira-kira? Betul ya? Oke, kita beri tanda checklist ya. Dan yang kedua, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Betul atau tidak? Ya, betul ya. Pintar ya. Kemudian nomor 3, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Betul atau tidak? Nah, kurang tepat ya. Jadi komposisinya itu harus merata. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 4, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Nah, betul atau tidak? Nah, tidak tepat ya. Jadi kita berikan sedikit ruang ya dari atas pot ke permukaan tanahnya. Oke, kita lanjutkan. Media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Nah, betul atau tidak? Betul ya. Nah, coba diperhatikan gambarnya. Nah, di situ media lamanya itu tidak kita hilangkan ya. Kenapa? Agar akar yang masih menempel pada pohonnya itu tidak rusak ya. Jadi kita biarkan saja media lamanya. Kita cukup menambahkan media yang baru. Kemudian nomor 6, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Nah, betul ya. Jadi tanaman melatinya harus dipastikan berdiri dengan kokoh. Kemudian nomor 7, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Nah, jadi jangan sebanyak-banyaknya, tapi cukup secukupnya ya. Maka ini kurang tepat ya. Jadi secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Kalau sebanyak-banyaknya, nanti tanamannya bisa membusuk akarnya ya. Nah, sekarang yang ke-8, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Nah, ini betul ya. Jadi sebelum diletakkan, kita bersihkan dulu bagian luar potnya agar bersih dan menghindarkan dari
bibit-bibit penyakit yang mungkin bisa merusak tanaman kita. Sip. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang di sini ada Siti ya. Siti ini sedang bertemu untuk melakukan wawancara dengan seorang pedagang bunga. Nah, kata Siti, bolehkah saya wawancara Bapak tentang tata cara merawat bunga mawar? Nah, berarti Siti mau mengajak wawancara ya. Nah, kemudian lakukanlah wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Nah, jadi tugas kamu sekarang adalah kamu melakukan wawancara ya. Misalkan dengan seorang pedagang bunga. Nah, nanti kamu hasilnya wawancaranya itu nanti kamu tulis di buku ya, di buku tulisnya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan soal matematika. Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Nah, misalkan nomor 1, 5 ditambah 2. Maka caranya sangat mudah sekali ya, karena kita tinggal menandai saja angka 5 atau bilangan 5. Nah, setelah itu kita cukup melangkah 2 langkah, kan 5 ditambah 2 kan? Nah, seperti ini. Berarti hasilnya berapa? Iya, pintar ya, hasilnya adalah 7. Mudah ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat motif. Nah, di sini ada 4 motif ya. Ada motif A, motif B, motif C, motif D. Nah, kemudian ada pertanyaan. Dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu suka? Nah, coba kamu perhatikan. Dari keempat gambar ini, motif mana yang paling kamu suka? Nah, ya, coba diperhatikan ya. Misalkan kakak ya. Nah, kalau kakak sukanya motif C. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, motif-motif ini biasanya digunakan dalam kerajinan ya, misalkan dalam pembuatan batik atau juga dalam seni pahat ukiran ya. Nah, ukiran-ukiran di Jepara ya, seperti kursi, meja ya, atau perabot-perabot rumah tangga. Nah, biasanya ini menggunakan motif-motif tertentu. Nah, motifnya yang seperti ini bagus ya. Jadi bunga-bunga. Nah, nanti untuk soal-soal yang selanjutnya nanti kamu kerjakan sendiri ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Nah, kita sekarang akan membantu Siti untuk membuat motif hias tumbuhan. Nah, motif hias ini akan lebih indah bila diberi warna. Nah, sekarang kita akan mencoba ya untuk membuat motif ya. Nah, misalkan kakak sekarang akan membuat motif bunga. Nah, seperti ini ya, bunganya berwarna-warni, indah ya. Ada bunganya, kemudian ada batangnya. Nah, seperti ini. Warnanya oleh kakak diberi warna yang beragam ya, agar lebih bagus. Nah, seperti ini. Nah, nanti coba ya kamu membuat motif kamu sendiri yang menarik sesuai dengan apa yang kamu lihat. Misalkan di depan rumah ada bunga apa, dan nanti kamu buat motif seperti itu. Jadi sesuaikan dan sekreatif mungkin. Oke, paham ya? Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.